generasi muda harusnya dipelihara otak kritisnya, karena justru di otak kritis mereka ini Indonesia kita sandarkan masa depannya. Bukan mahasiswa yang mudah disuap, mudah dibayar, dan itu kalau terjadi pada saat mereka masuk di kekuasaan, mereka bisa berubah sikap. Banyak aktivis-aktivis 98, aktivis-aktivis sebelumnya, begitu masuk ke pemerintahan jadi melempem. Mereka menggadekan integritasnya, mereka menggadekan harga dirinya. Saya berharap para mahasiswa, khususnya di UBK itu sadar dan harus ada sanksi sosial, dan ini sudah terjadi. Mereka dipermalukan di depan teman-temannya, bukan hanya pada teman-temannya, karena sudah viral di media sosial, mereka dipermalukan di seluruh rakyat Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudi di Anak Bangsa TV. Sahabat Indonesia, sudah kita tahu ada demonstrasi mahasiswa di mana-mana, di berbagai daerah, terutama di kota-kota besar. Tuntutan mereka hampir senada. Tata kelola pemerintahan yang lebih baik, pemenahan ekonomi negara harus lebih baik. Mereka minta jangan ada lagi pemborosan APBN, itu kurang lebih seperti itu. Tidak ada yang menuntut Presiden Prabowo turun, tidak ada. Mereka benar-benar objektif menuntut apa yang dirasakan oleh masyarakat sekarang. Masyarakat sekarang sedang demam yang luar biasa, kondisi ekonomi sedang sulit, daya beli kita sangat terbatas, dampak kenaikan BBM itu juga kemana-mana, semua biaya kehidupan kita juga ikut naik, terdampak dari kenaikan BBM. Meskipun konon katanya BBM yang mensubsidi ini tidak langsung mengenai masyarakat bawah, mereka salah. Karena hampir semua sekarang ini ojol-ojol pun juga selama ini menggunakan Pertamax. Jadi kalau mereka katakan tidak terdampak, itu mereka mungkin kurang data. Belum lagi biaya logistik, biaya lain-lain. Harga bahan kebutuhan pokok juga ikut naik. Yang ikut naik juga adalah keprihatinan kita ikut naik. Melihat video-video berikut ini, kita coba nikmati dengan seksama, dan tolong Anda tahan amarah mendengar video-video berikut ini. Uang itu dikasih sama mereka pihak kepolisian untuk tidak turun aksi di istana, akan tetapi kita tetap turun. Itu sebagai bentuk penguapan kita. Yang 10 tersebut saya membagikan kepada dua senior. Siapa namanya? Dengan masing-masing 2.500, dua senior, yaitu Bang Emon sama Bang Safa. Jadi sisanya saya kasih sama Ketua BEM FEB Puji Berapa? 2.000, dan wakil 2 juta gitu. dan wakil Ketua FEB juga 2 juta. 2.500.000. Berapa ekonomi? Jelaskan. Berapa ekonomi? Siapa sebut? Rafli. Siapa? Rafli wakil ketua saya. Ketua BEM Eva menerima langsung entah dia dari senior ataupun dari Kapolda sebesar 20 juta rupiah untuk menjawab dari pertanyaan Bapak tadi. Untuk menjawab sejujur-jujurnya, saya akan menceritakan kronologinya. Yang pertama adalah benar saya menerima uang tersebut. Bisa kondusif? Bisa dilanjut? Ya, bisa dilanjut tidak?
Ya udah sabar, sabar. Bisa dilanjut tidak? Oke. Saya menerima dari Ketua Abdi selaku Ketua BMFH, dan pada saat itu Ketua BMFH menerima langsung entah dia dari senior ataupun dari Kapolda sebesar 20 juta rupiah. Ketua Abdi menerima sebesar 20 juta rupiah dan diberikan kepada saya sebesar 2 juta rupiah. Oke. Oke, setelah itu saya menerima karena bertemu dengan Ketua Abdi sebelumnya dan juga Ketua saya Pujiono yang menemukan antara berempat, yaitu saya, Abdi, Rafli, dan juga Pujiono dan juga Mubarak. Oke, dengerin dulu. Rafli, Wakil Ketua BMFH. Oke, tes satu. Dan setelahnya itu juga, setelah itu kami juga menerima uang dari Ketua Abdi ini dikarenakan memang kami mempermasalahkan semua permasalahan dari Ketua Abdi ini. Setelahnya itu dia memberikan uang tersebut, namun selebihnya terlepas dari itu Ketua Abdi dengan Ketua Visip dan lain-lain saya tidak tahu menahu. Setidaknya berhenti hanya di saya. Terima kasih. Ibu namanya Ibu siapa, Bu? Bu Desi. Ibu Desi. Ya. Bu ini ikut demo dukung MBG ya? Iya, BG. Tadi saya lihat ada dikasih benda-benda kayak panci roti. Ini apa aja, Bu, yang dikasih, Bu? Ya ada nasi, ada penggorengan, ada susu ya, ada minuman. Buah-buahan juga ada, Bu, tadi. Gimana, Bu, perasaannya dikasih begini, Bu? Ya seneng sih. Mau dipakai apa nanti pancinya? Ini buat goreng ini. Bayar. Coba lihat, Bu. Lihat, Bu. Ah, ya. Selain ini ada lagi nggak, Bu, dikasih, Bu? Mungkin ada ongkos atau gimana gitu? Ya ongkos ada sih ya. Buat Oh. jajan mah ya. Dari mana, Ibu? Dari Enggak, dari daerah mana? Pasangan Timur. Apa? Pasangan Timur. Pesangan Timur ya, berarti rombongan. Iya. Naik apa, Bu? Naik motor. Naik motor. Kagak naik angkot atau bus Iya. gitu. Oh. Berapa, Bu, dikasih buat makan, Bu? 100 lah ya. 100 ya. Banyak banget ya berarti ini juga. Oke. Ibu ngajak siapa aja, Bu? Saya Pesangan Timur ya tadi. Oh, oke. Ibu gimana, Bu, perasaannya, Bu? seneng banget. Mau dipakai buat apa pancinya? Ini buat dadar telur. Kalau bisa minta lagi, mau minta apa, Bu? Coba dikasih lagi. Oke. Tapi ibu-ibu di sini dukung MBG, Bu? Iya, betul. Anak-anaknya nerima. Oh, iya. Sejak ada MBG, anak saya juga ada jadi gemuk, sehat. Oh, harapannya apa, Bu, mungkin ke depannya? Lebih bagus-bagus lagi, meningkat. Kualitasnya lebih bagus lagi. Oke. Ibu Desi ya tadi, sama Ibu Yuni. Yuyun. Oke. Makasih banyak ya, Ibu. Ya, semangat, Bu. Sahabat Indonesia, video berikut yang kita tonton tadi melihat ada mahasiswa UBK. UBK itu adalah Universitas Bung Karno di Jakarta. Mengaku menerima uang 20 juta. Ada yang mengaku ini dibagi ke sana kemari, ada yang mengatasnamakan mengambil mencatut kepala kepolisian, macam-macam lah. Dan juga ada ibu-ibu yang mengatakan demonstrasi mendukung MBG, mendukung kebijakan pemerintah juga dibayar. Keprihatinan kita adalah mengapa cara-cara seperti ini masih dilakukan? Mengapa semua orang dibeli? Dan apakah para pembeli yang memberikan uang, entah itu pejabat, entah itu siapa, tidak berpikir bahwa mereka itu merusak mental anak-anak muda? Mental koruptif itu justru diajari oleh para senior-senior mereka, para pejabat-pejabat atau bokhir-bokhir uang ini. Mereka mencoba membungkam suara mahasiswa dengan uang. Uangnya tidak seberapa.
20 juta dibagi-bagi ke sana kemari, ibu-ibu diberi 100.000. Untuk apa pemerintah membuat seperti ini? Ini kan berpotensi merusak mental mereka. Mereka dengan mudah bisa dibayar dengan uang 100.000, dengan roti, makanan, mahasiswa biar tidak berdemonstrasi diberikan sekian juta. Itu merusak mental dan membangun mental koruptif bagi rakyat. Mental pragmatis, mental oportunis dibangun oleh para bohir-bohir, entah itu pejabat, entah itu siapa. Yang kedua, kita bisa membayangkan betapa pragmatismenya rakyat Indonesia. Bahkan mahasiswa pun sebagian tersusupi menjadi pragmatis. Suara murni mahasiswa yang kita harapkan menjadi kepanjangan suara dari rakyat akhirnya terreduksi dengan kelakuan oknum-oknum mahasiswa seperti ini. Beberapa waktu yang lalu kita sudah melihat ada BEM Bersatu melakukan konferensi pers dengan difasilitasi berbagai media. Itu juga mahasiswa yang agak lain. Mahasiswa yang menabrak arus besar teman-temannya sendiri. Mereka seolah-olah mendukung pemerintah, tapi kenyataannya akhirnya mereka dibantah oleh mereka sendiri. Para kampus yang dicatut namanya protes mulai membersihkan diri. Ada yang katanya harga jaket alma maternya pun juga mudah dibeli dengan harga yang sangat murah. Itu tidak terjadi hanya di Jakarta, di Yogyakarta sama. Pertanyaan saya, mengapa mahasiswa mudah sekali dibeli? Mengapa mahasiswa membuka diri untuk dirusak mentalnya? Mental koruptif, mental pragmatis, mental oportunis dibangun, dan itu dosanya luar biasa. Kita seperti merusak generasi muda kita. Para pemberi uang itu mungkin hanya berpikir agar terbangun stabilitas, tapi stabilitas semu yang terjadi. Kenyataannya arus besar mahasiswa tetap masih banyak yang bersuara murni untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Yang membuat saya bingung mengapa ya cara-cara kuno dengan memberikan demonstrasi tandingan ini masih dijalankan juga. Mereka tahu atau tidak ya, siapapun dia yang menggerakkan demo-demo tandingan berbayar ini. Demo berbayar ini mudah sekali terdeteksi, mudah sekali kelihatan, dan rakyat sebagian besar sudah bisa mengidentifikasi mereka ini murni atau berbayar. Nggak efektif. Mengapa cara-cara yang nggak efektif ini masih terus dijalankan gitu. Saya heran gitu loh. Karena tidak semua rakyat itu bodoh, mudah dikibuli dengan demonstrasi berbayar seperti ini. Kalau saya jadi pejabat, saya biarkan mereka untuk tetap bersuara. Asal tertib, asal tetap dalam koridor demokrasi, biarkan mereka bersuara. Dan pemerintah, penguasa, termasuk DPR sebagai legislatif juga wajib mendengarkan. Suara mereka akan diam kalau pemerintah mendengarkan dan mengikuti apa yang dituntut oleh para mahasiswa. DPR pun sama. Karena tujuannya mereka itu baik untuk merawat dan menjaga Indonesia. Tidak ada lain. Mereka tidak ingin mengkudeta, tidak ingin menurunkan pemerintah. Mereka menyuarakan keresahan masyarakat yang benar-benar real terjadi. Itu tidak bisa dibungkam dengan demonstrasi berbayar. Para demonstran bayaran itu tidak mempunyai roh seorang demonstrasi yang benar-benar menyuarakan rakyat. Mereka hanya disuruh bersuara, berteriak, dan itu tidak efektif. Mereka seolah-olah akan membenturkan masyarakat dengan masyarakat. Konflik horizontal itu akan terjadi, dan rakyat yang waras, mahasiswa yang waras sudah tahu. Mereka tidak perlu meladeni demonstran-demonstran berbayar seperti ini. Jadi concern saya adalah
Saya prihatin dengan kerusakan mental yang dilakukan oleh orang-orang membayar mereka itu. Generasi muda harusnya dipelihara otak kritisnya, karena justru di otak kritis mereka ini Indonesia kita sandarkan masa depannya. Bukan mahasiswa yang mudah disuap, mudah dibayar, dan itu kalau terjadi pada saat mereka masuk di kekuasaan, mereka bisa berubah sikap. Banyak aktivis-aktivis 98, aktivis-aktivis sebelumnya, begitu masuk ke pemerintahan jadi melempem. Mereka menggadekan integritasnya, mereka menggadekan harga dirinya. Saya berharap para mahasiswa, khususnya di UBK itu sadar dan harus ada sanksi sosial, dan ini sudah terjadi. Mereka dipermalukan di depan teman-temannya, bukan hanya pada teman-temannya, karena sudah viral di media sosial, mereka dipermalukan di seluruh rakyat Indonesia. Wajah mereka terpampang, mereka sudah dicap sebagai mahasiswa oportunis, sebagai demonstran oportunis berbayar, dan itu sudah menghancurkan kredibilitas diri mereka dan kredibilitas dari keluarga mereka. Sadarlah para mahasiswa, jangan mudah tergadai integritasnya maupun kehormatanmu. Jagalah itu, karena Anda adalah satu-satunya harapan bangsa untuk merawat dan menjaga Indonesia. Saya kira itu himbauan moral saya. Kita bertemu kembali dalam Opini Rudi selanjutnya. Sampai jumpa.